sambutan dari Bapak Dekan Visip UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan diwakili oleh Bapak Wadik 1. Pada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rukiah MSI, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3, yang saya hormati Direktur TASSR dan Sekretaris Eksekutifnya. Ini duet maut antara Pak Dr. Iqbal dengan Pak Dr. Cecep ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kajur, Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga. Yang saya hormati narasumber Ibu Dr. Salamah dan pembahasnya ini Bapak Dr. Tia dan Bapak Kajur dari AP, Pak Umam. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang alhamdulillah selalu semangat dalam mengikuti pelaksanaan diskusi yang digelar oleh TASSR. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pagi ini kita masih dikaruniai kesehatan, keselamatan, juga nikmat yang luar biasa, masih bisa terus berinteraksi untuk menjalankan ibadah dan juga muamalah. Keduanya sholawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita sekalian Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu dosen serta Pak Direktur, saya sangat bangga. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Dekan sedianya akan hadir, namun 10 menit yang lalu menginformasikan kepada saya untuk mewakili memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Namun beliau memberikan atau menyampaikan salam kepada saya. Terkait dengan tema kali ini, saya kira sangat menarik. Apalagi yang membawakannya adalah bukan hanya ekspert, tapi juga praktisi. Karena Ibu Salamah ini adalah mantan birokrat yang kemudian masuk ke akademisi. Jadi kalau gabungan antara birokrat dengan akademisi itu semakin lengkap. Karena bukan hanya aspek konseptual dan teoritis yang dimiliki, tetapi juga pengalaman prakteknya ini sangat melekat. Sehingga kolaborasi antara praktek dengan teori itu akan semakin menambah berkontribusi terhadap pengembangan akademik, khususnya di FISIP dan umumnya di Indonesia tentu. Bapak Ibu, memang persoalan ketenaga kerjaan ini salah satu persoalan yang sangat dekat sekali dengan pendidikan. Karena kalau kita rujuk atau kita lihat dari KKNI misalnya, salah satu kurikulum kita, itu tidak lepas daripada salah satu surat bersama yang dibangun oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri yang lainnya. Itu awalnya dari situ. Sehingga sangat bermanfaat sekali ketika tenaga kerja dekat dengan pendidikan. Kenapa? Karena alumni-alumni kita itu nantinya juga akan diterima oleh tenaga kerja. Saya masih ingat betul ketika teman-teman dari kalangan perusahaan datang ke Universitas Indonesia. Saat itu langsung audiensi dengan Kajur di ilmu sosial dan ilmu politik. Mereka melakukan protes. Apa protesnya? Kenapa UI memberikan kurikulum yang tidak sinkron, yang tidak applicable, yang tidak marketable, yang tidak acceptable di kalangan perusahaan. Kurikulum-kurikulum, teori-teori, konsep-konsep yang diberikan oleh para dosen di UI itu jauh dari apa yang diharapkan oleh perusahaan. Artinya apa? Karena ternyata para dosen tidak memiliki experience, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki penelitian
tidak memiliki pengabdian terhadap fenomena atau realitas yang dihadapi saat itu. Bisa dibayangkan, teori dan konsep komunikasi misalnya saat itu dengan adanya gelombang ICT yang luar biasa di luaran sana, ternyata belum begitu ditangkap oleh para dosen, yang akhirnya mengalami keteteran dari aspek penguatan teori dan konsep. Inilah yang kemudian pentingnya kita memiliki pengetahuan sekaligus juga pengalaman tentang bagaimana fenomena yang sebenarnya. Terkait dengan tenaga kerjaan tentu, ada banyak hal yang mungkin akan bisa dikaitkan dengan diskusi kali ini. Saya cukup percaya terhadap Ibu Salamah karena beliau, setahu saya itu sudah cukup lama, mungkin jauh lebih lama daripada di kampus. Sehingga saya cukup yakin memberikan kontribusi yang besar bagaimana pengalaman-pengalaman ketenaga kerjaan dalam menangani alumni-alumni kita yang itu dititipkan dalam KKNI tadi. Selain di KKNI, juga tentu ada kebutuhan besar. Awalnya masuknya ketenaga kerjaan di dalam pendidikan itu agar ketika alumni-alumni kita lulus, itu bisa diterima oleh ketenaga kerjaan. Bisa dibayangkan, misalnya di keperawatan, Indonesia dengan Jepang itu ada sebuah kerjasama namanya JAIPA. Kawan saya yang tinggal di Jepang menginformasikan bahwa ternyata alumni-alumni keperawatan dari Indonesia ketika masuk ke Jepang itu tidak langsung dilayani sebagai seorang perawat atau diterima sebagai seorang perawat yang bekerja misalnya di rumah sakit, yang bekerja di puskesmas, yang bekerja di sentra-sentra kesehatan mereka. Tetapi justru diperlakukan grade-nya di bawah dari itu. Alumni-alumni kita yang alumni keperawatan misalnya, itu hanya dipekerjakan menjadi seorang perawat panti jompo. Ini hasil penelitian kawan saya yang di Jepang, yang doktoralnya di sana. Kira-kira ada banyak problema ketika kita tidak memahami bagaimana fenomena ketenaga kerjaan. Karena itu kehadiran para praktisi ketenaga kerjaan di dunia pendidikan ini menjadi sangat menarik dan saya kira memberikan kontribusi sekaligus juga warna agar teori dan konsep yang kita bangun di kampus itu memiliki korelasi, memiliki sinkronisasi inline dengan kebutuhan di pasar. Makna pasar memang dalam konteks sosial itu memiliki banyak makna. Sehingga salah satunya ketika alumni kita yang lulus dari UIN ini itu bisa diterima. Nah, fenomena-fenomena inilah yang saya kira mohon juga dibahas oleh Ibu Salamah. Agar bagaimana para alumni kita itu bisa diterima oleh pasar dan memiliki kompetitif dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya kira diskusi ini sangat menarik sekali karena bukan hanya dari narasumber, tetapi juga dari pembahasnya juga sangat luar biasa. Pak Setia itu sangat aktif di dunia bisnis. Dan ketika membahas tentang bisnis, beliau sangat kuat sekali karena kita bisa lihat di beberapa media juga beliau sangat aktif. Dan Pak Kajur, Ape, juga mantan calon wali kota ya, sehingga antara dunia praktisi dengan dunia konsep dan teori juga sangat cakap. Sehingga saya kira 3 orang ini kemudian akan menjadi sumber pengetahuan bagi kita bersama agar dalam mengupas tema, dalam mengupas fokus, itu saya kira lebih mendalam. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya berharap diskusi ini terus berjalan dan diskusi ini akan memberikan sebuah kontribusi bagi pengembangan akademik dan aura akademik yang lebih baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya sangat mengapresiasi Pak Direktur dengan Sekretaris, duo kolaboratif yang sangat aktif, terus memompa denyut akademik yang ada di fakultas kita. Selamat berdiskusi, namun mungkin saya mohon maaf di tengah-tengah perjalanan karena ada kegiatan,
Tadi Pak Dekan ngasih taunya agak mendadak gitu ya. Saya mohon maaf Pak Direktur ya, saya ada mendadak sekali ada kegiatan, jadi saya mohon maaf tidak bisa terus langsung ikut di kegiatan ini. Tapi saya sangat mengapresiasi, saya akan mendengarkan